mudah itu adalah pinjem. Itu teh minjem tuh setelah pinjem ke teman-temannya nggak dipercaya. Masuk ya. Ekonomi yang kuat kata saya Benda awal. dan dia tidak tergantung pada ekonomi global. Dan tadi saya kira itu menjadi bahan pemikiran kita Pak Gubernur, jadi yang terkait dengan bagaimana memberantas bisa dikatakan yang berisiko tinggi dan sebagainya. Bank simpanan. Terus kemudian juga legal dan ilegal dan ini yang menjadi masalah kalau yang ilegal. Tugas siap. Bapak terima kasih. Siap. Ayo. Cepat. Mangga, Pak. Terima kasih, Ayo. Dapat. Itu bagi Mak Icih yang ngurus domba sapi di desa tidak punya pengaruh. Tapi bagi industri manufaktur, depan setiap hari harus lihat pergerakan mata uang. Nah, kenapa saya ngomong itu? Indonesia dulu pernah selamat di era jatuhnya Pak Harto. Itu karena kekuatan ekonomi pedesaan yang berbasis produksi, tidak lagi tergantung pada impor. Kita survive. Yang waktu itu diramal kita akan jatuh negaranya, akan berantakan. Ternyata kita negaranya malah orang desa pada waktu itu untung. Kenapa? Harga produksi pedesaan waktu itu harganya mahal di pasaran. Biar nggak tegang kan tadi yang ngurus doma Mak Icih namanya. Ya Mak Icih. Oh Mak Icih ya. Sehingga kemudian inilah yang saya maksud ke depan, arah pendidikan ke depan. Arah pendidikan ke depan harus melahirkan arah pendidikan produksi. Jadi anak-anak sekolah itu punya pengelolaan sampah. Saya sudah berencana nanti ke depan itu anak-anak bawa plastik ke sekolah ditukar sama daging, ditukar sama ayam. Itu rencana saya. Saya ingin dorong itu sehingga anak-anak sekolah itu nanti dia punya kekayaan, dia punya tabungan. Tidak seperti hari ini. Anak-anak sekolah sudah punya hutang bekas hutang bekas wisuda sekolah, hutang bekas kredit motor yang nabrak tetangga. Kemiskinan terjadi. Ini cara melakukan perubahan. Pak, untuk memberantas pinjol sendiri langkah-langkah dari pemerintah provinsi. Nah, Ini kan kalau pemberantasan pinjol itu sebenarnya itu kan bisa dikategorikan pidana. Sebenarnya kalau bank gelap yang tidak OJK kan bisa dipidanakan, itu bisa diproses dalam kategori kejahatan perbankan. Bisa diberantas nggak sih Pak? Bisa. Kalau asal semuanya kompak. ada program-program khusus Pak untuk memberantas. Nggak usah disebutin nanti ketahuan. Pak, terkait naiknya tren Yang lain tren pinjol Pak sebelum Lebaran ini kan lagi naik-naiknya Pak katanya kemarin tuh. Tanggapannya gimana Pak? Iya, itu tadi kan tanggapannya kan susah ngelarang orang pinjem, kan nggak bisa. Jadi paling utama adalah ya udah jangan konsumtif, kalau nggak punya duit jangan maksain. Ya, sederhana aja, kalau nggak punya duit jangan maksain, gitu loh. Jangan sampai ingin melakukan Lebaran dengan penuh sukacita dan riang gembiranya berlebihan, tetapi setelah Lebaran mengalami derita. Kayak orang mau kawinan deh. Kalau kamu nggak punya cukup duit, jangan suka pakai IO. Udahlah pakai tumpengan di rumah aja. Jangan jadi raja sehari, tetapi kemudian menderita selama. Sudahlah, Lebaran itu kan dilaksanakan dengan khusyuan dan tujuan kita adalah beribadah, kan tidak mesti harus material. Tetapi pinjol itu menurut saya perilaku hidup. Bukan hanya persoalan ekonomi, sebentar. Perilaku hidup. Jadi orang tuh banyak yang perilaku hidupnya memang konsumeris. Akhirnya dari konsumeris itu yang paling mudah itu adalah pinjem. Itu teh minjem tuh setelah pinjem ke teman-temannya nggak dipercaya. Masuk.